بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang berada di rumah kelas 5 SD plus marhamah yang Ustadz sayangi, tentu juga disayangi oleh orang tuanya dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak yang berada di rumah yang Ustadz sayangi, hari ini hari Rabu kita kembali belajar secara virtual, secara daring, belajar PAI dan BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk hari ini anak-anak kita akan mengulangi lagi materi tentang pelajaran 3. Minggu kemarin sudah dimulai, tapi hari ini kita ulangi lagi. Setelah menonton video ini nanti ada latihan ya. Silakan buka buku paketnya halaman 31 sampai 36. Di buku paket PAI dan BP-nya silakan buka nak. Itu halaman 31 sampai 36. Itu pelajaran kita. Baik, kita mulai saja. Ustadz akan menerangkan ya. Mungkin anak-anak Ustadz ada yang belum jelas tentang pelajaran kita. Ustadz akan menerangkan. Pelajaran yang ketiga ini anak-anak itu membahas masalah akidah, keyakinan kita. Pelajaran pertama itu membahas Al-Quran. Jadi Al-Quran. Yang kedua, pelajaran berikutnya kita membahas masalah Asmaul Husna. Nah, jadi hari ini kita membahas masalah akidah. Yang pertama adalah meyakini Allah Maha Esa. Esa itu tunggal, tidak ada kawannya. Jadi Allah itu tunggal atau satu, Esa itu maksudnya. Jadi meyakini bahwa Allah itu Esa. Artinya apa? Hanya Allah lah Tuhan kita, tidak ada yang lain. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan semuanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi setiap muslim anak-anak, termasuk kita, termasuk anak Ustadz, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kita dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Tidak ada lagi. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, itu namanya syirik. Kita menganggap ada Tuhan itu 2, 3, itu namanya syirik. Kita menganggap bahwa pohon itu ada Tuhan, batu itu ada Tuhan, itu namanya syirik. Jadi sebagai orang muslim itu meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita satu-satunya. Itu dalam kalimat tahlil, syahadat, la ilaha illallah. Apa artinya nak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kita. Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak punya keluarga. Jadi Allah itu cuma Esa, tunggal dia. Nah, itu ahad itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Maha Pencipta, namanya Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Apa yang diciptakan? Ya alam semesta ini. Apa itu alam semesta? Alam semesta adalah selain Allah. Termasuk manusia, alam, jagat, bumi, langit. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Bagaimana menerapkan bahwa Allah itu Maha Pencipta?
dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama adalah mengamati diri kita, nak. Kita adalah manusia, sebagaimana pelajaran kita yang pertama, manusia makhluk yang sangat sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sesempurna bentuk. Jadi Allah itu Maha Pencipta, apalagi menciptakan manusia, bahwa Allah menciptakan kita, bukan yang lain. Memang ada penciptaan manusia. Apa itu? Seperti tas, kursi, rumah, itu manusia menciptakan. Tetapi perlu diketahui, yang menciptakan manusia itu siapa? Yang menciptakan manusia itu adalah siapa? Allah, Tuhan kita yang Maha Esa. Yang menciptakan langit, Allah. Yang menciptakan gunung, Allah. Yang menciptakan laut, Allah. Yang diciptakan oleh manusia apa? Ya, termasuk HP, itu siapa yang menciptakan? Manusia. Yang menciptakan piring, rumah, nah, itu manusia yang menciptakan. Tetapi Allah, kekuatan Allah, Allah yang memberikan ilmu kepada manusia supaya bisa menciptakan sesuatu. Tapi pada hakikatnya adalah semua alam semesta ini adalah Allah yang menciptakannya. Coba kita amati keliling kita, ayam, ada ternak kan? Ayam, apalagi kambing, itu siapa yang ciptakan? Allah. Nah, jadi amati sekeliling kita, ada kipas angin, TV, siapa yang ciptakan? Nah, itu baru manusia. Tapi yang menciptakan manusia Allah. Nah, inilah yang kedua, Allah Maha Pencipta. Yang ketiga adalah Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Ini Asmaul Husna, Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Allah itu memberikan nikmat kepada hambanya, anak-anak, itu tanpa pandang status sosial, tanpa pandang bulu. Apakah manusia itu beriman ataupun engkar kepada Allah, namun Allah tetap memberinya nikmat. Itu namanya Allah Maha Pengasih. Dia beri nikmat kepada siapa saja yang dikehendaki. Oh, si anu itu atau orang itu tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan amal ibadah, tapi nikmatnya banyak juga, rezekinya banyak juga. Itulah pengasihnya Allah, pemberinya Allah, Al-Wahhabnya Allah. Orang itu rajin sekali beribadah, tetapi rezekinya tidak banyak-banyak. Di dunia Allah memberikan rezeki di dunia, tetapi sedikit. Tetapi di akhirat nanti Allah memberikan menjadi kaya raya. Jadi anak-anak, Allah itu Maha Pemberi kepada makhluknya tanpa pandang bulu apakah makhluknya beriman ataupun engkar, tapi Allah tetap memberinya nikmat. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang Al-Wahhab ini? Mestinya kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, ataupun sebagai yang meyakini Allah itu Al-Wahhab, adalah kita mesti memberi pula kepada orang lain. Kita beri kepada orang lain sesuatu yang kita bisa berikan. Itu namanya kita mengamalkan Al-Wahhab di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, 3 itu ya kesimpulannya. Allah Maha Esa, Allah Maha Cipta, dan Allah Maha Pemberi. Demikian pelajaran PAI kita pada hari ini. Setelah ini anak-anak, silakan anak-anak itu menyelesaikan tugas halaman 30 nah ya. Coba lihat buku paketnya, itu halaman 30. Ada di sana latihan. Tolong diisi di buku latihan lainnya. Jadi hari ini kita tidak pakai Google Prompt. Jadi latihannya, lihat halaman 30. Itu dijawab bagian A saja, nomor 1 sampai nomor 10. Itu dijawab langsung pakai keterangan. Jadi tidak usah tulis soalnya. Nomor 1 apa jawabannya, langsung dibuat keterangannya. Setelah itu ditulis di buku latihan SD-nya, bukan MDTA. Jangan campurkan SD dengan MDTA ya. Ditulis di buku latihan SD-nya, latihan tematiknya. Nah, nanti dikumpulkan kapan tugas SD-nya mengumpulkan. Kumpulkan sama guru wali kelasnya. Demikian anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
kirim salam sama cikgunya yang berada di rumah, papa dan mama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.